Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pengurus harian yayasan, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak penghulu, Bapak kadus, tokoh pemuda, lengkapnya hadirinul hadirat, majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali yang mengajak pada tiang pelunggu sami untuk kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, cita-citakan, terutama perkara akhirat, mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ij'alna mimman yaqna'u bima a'taitahu waj'al qulubana mali'an bil qana'ati wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu tsalisu wassalasuna, bab yang ke-33, fi fadlil qanaati, di dalam keutamaan sifat qanaah. Kerang mungkin dengar sifat qanaah, nepi kena sifat qanaah. Ulama menyampaikan al-qanaatu ta'ni ar-ridha wal iktifa'u bima yamlikuhul insan dunan nazri ila ma fi aidil akhirin. Qanaah niki adalah keredaan dalam arti merasa cukup terhadap nepi yang Allah berikan kepada tiang pelunggusan, teki canit harta, teki canit segala macam, buat merasa cukup dan tidak ada melihat nepi dimiliki oleh orang lain. Ketika orang lain diberikan kelebihan rezeki, yang teki cani rezeki sida-sida Allah, dia merasa cukup dengan nepi yang Allah berikan kepadanya. Inilah makna dari sifat qanaah. Saja terbahas. Tentu mudah-mudahan dengan asbab bab tentang qanaah niki mudah-mudahan bausit amalan. I'lam, ketahuilah, annahu yang bagi ayyakunal faqiru qani'an, bahwasanya seyogyanya, sebaiknya bagi siapa? Tentu bagi al-faqiru, orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya memiliki nabi qani'an, berdua sifat qanaah. Seisa merasa butuh kepada Allah, maka seyogianya, seharusnya memiliki sifat qanaah. Artinya merasa cukup. Munqati'at tam'i, yakni meninggalkan tamak, rakus, anil khalqi, daripada makhluk. Lawan kata qanaah yakni tamak. Qanaah merasa cukup, alamun tamak ndik merasa cukup. Ini besuh, ini puas, alias rakus. Niki tamak atau al-hirs.
ghairu multafitin ila ma fi aidihim, ya, tidak menoleh kepada apa yang ada di genggaman atau di tangan makhluk. Aniki makna dari qanaah, tidak melihat nepi sak berdua ni si saudara kita, nepi sak berdua ni si tetangga kita, ai penangan ai entan tekicani si di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala harisan ala iktisabil mali, dan tidaklah rakus atas usaha atau mencari harta. Hidup telek bawang dunia, tentu terperintah mencari harta. Lagu ndak nabai searan sifat rakus mencari harta. Lemun mencari harta boleh dalam hati teniki arak sifat rakus, maka apakah ya haram, mai tetap ndak gawe, dilarang oleh Allah tetap lantaran rakus. Kiri kanan tersikut batur sesak mengganggu, aniki lemun berdua sifat tamak kaitan dengan dunia. Nah, memang tersebut dalam kitab-kitab, ya, sifat rakus, sifat al-hirs, tamak sak bahaya niki berkaitan dengan urusan dunia, ya. Rakus jok harta, rakus jok jabatan, rakus jok nepi pun kaitan elek dunia ia sande den kanggu, ya. Tapi ketika menyangkut perkara akhirat terperintah terakus, ya. Misal contoh Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan ilmu kepada seseorang, misal. Nah, bu rakus, nggih, artin rakus niki mbentan ade kebae berdua ilmu barak ieu. Sehingga berajah ndek cukup, berajah malik, ndek terpuas, berajah terus sampai berdua ilmu. Okay. Ada orang yang memiliki harta, bu harta yang dimiliki niki kedun untuk bersedekah. Nah, bu malet makin adet barak dengan sak pecu bersedekah niki, bu tepecu peta harta benda rakus peta harta benda lagu tujuan untuk kita bersedekah, okay. Maka tentu mudah-mudahan dengan asbab penuntut ilmu, maka arah naniki jelas cara peta harta, okay. Wala harisan ala iktisabil mali kaifa kana, okay. Dan tidak rakus terhadap mencari harta benda kaifa kana, bagaimanapun caranya, wala yumkinuhu, dan tidaklah memungkinkan oleh orang yang fakir itu zalika, yang demikian itu artin orang yang butuh kepada Allah tidak akan bisa menjadi qanaah illa, melainkan, okay. Makin yang pelunggu sami milik berdua sifat qanaah dalam diri, maka tentu cara sak pertama bi ayyaqna'a bi qadri darurah, yakni tentu dengan merasa cukup dengan ukuran yang penting-penting, okay. Minal mat'am, daripada makanan. Misal makin butuh yang pelunggu sami makan, ambil kadar untuk ibadah, makanan yang kadarnya untuk menyehatkan, iya wah cukup. Lagu kadang searan manusia harus bergizi, harus mahal, harus meni-meni merek, okay. Padahal seandainya temakin keluar makanan saja 5.000 mengenyangkan, menyehatkan, cukup panik, okay. Lagu kadang arak dengan pangsa ngewarung ele warung sak mahal, terus fasilitas sak bagus, pas terbayar haji 1 juta, padahal sepiring masih ni. Ini jelah ruan piaran kebutuhan yang melampaui batas, gitu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walau basatallahu rizqa li'ibadihi la bagaw fil ardi walaki yunazilu biqadarin ma yasha'u innahu bi ibadi khabirum basir, okay. Seandainya Allah Subhanahu wa taala melampangkan rezeki, seandainya Allah lapangkan rezeki li ibadihi, kepada hambanya, la bagaw fil ardi, maka pasti hamba-hamba itu akan melampaui batas, okay. Ya, sifat manusia niki lemun telancaran rezeki, kebanyakan manusia pasti
melampaui batas. Niki sifat karakter asli manusia. Ya pun bahaya niki dengan berdua kelebihan rezeki. Maka kita diingatkan oleh Allah dalam oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat niki. Yang pertama sehat, yang kedua sempat. Ada orang diberi sehat, apalagi sehat bu endah sugih, lapang harta benda, kemungkinan besar maka dia akan melampaui batas, beliin semenak-semenak, beliin perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemun sakit dia narak kepek, apa yang lalu beli? Biantan beni gawe maksiat, sakit. Lagu lemun sehat plus arak harta, aneh kemungkinan banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaki yunazilu biqadari ma yasha, tetapi Allah menurunkan rezeki niki sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan. Jerin tiang pelunggu sami wahi berdua ukuran rezeki. Oh bapak ni selama umur 70 tahun ebon dunia semeni rezeki jak nebehan, semeni harta, semeni makanan wahai tetetapan sida-sida Allah elek lahil mahfuz. Nah lemun wahabih sempurna makanan, minuman, harta benda, rezeki satu kedua elek bon dunia, maka ia bun selesai jatah nelek dunia. Ia bun tersebut dengan ninggal niki wafat. Nabi kanan wafat sempurna, sempurna rezeki sak tetetapan sida-sida Allah ya dunia wahai bih. Sekarang tiang ceritaan ara sopok dengan ia terik elek longkang, sumur. Nah pas terik ternyata masih hidup. Nah tetaikan isi dengan pas nyampe atas busi melet nginem. Ia bedah. Tebeta naik segelas, setelah niki bun nginem. Nah bun berketuan sak nolong niki kekekah sida kini ini terik elek sumur. Bun perituan maliku menintah ke terik bun wi mali ke terik. Nah terik sak kedua mati. Ternyata terik sak pertama bun dek mati ndek nama lebih rezeki. Ternyata pas ninem ai segelas niki iya rezeki sak terakhir sempurna rezeki niki bu mati. Iya buat ingatan si baginda Rasulullah SAW setiap tenginam, setiap tebekelur, setiap napi pun ingat bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak tahu bisa jadi itu adalah makanan atau minuman saat terakhir. Makin nginam baca bismillah bucap langsung datang malaikat Israel mati husnul khatimah kembali karena kita minum menghabiskan rezeki terakhir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya penting teniki hadir elek majelis ilmu, majelis zikir supaya kita terus mengingat Allah dalam keadaan kondisi, dalam keadaan nepi pun, apakah saat sehat, saat lapang, saat sakit atau saat nepi pun. Niki pesan-pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarin sak pertama lemun temele praktekan sifat qanaah, maka pertama berajah qanaah terhadap makanan. Jadi nembe sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Dia perlu berlebihan lalu. Amun tuah kando kelor buat basuh ayo. Intin lapah bu nikmat ni sampun tiang sampean sekelam makin bekelor jin 5.000 sparing. Nah lagu lapah pasti mai. Nah bu makin basuh bu terbelian temakanan haji 10 juta lelah amun taja keluaran mai lagu si basuh. Bun paksa ende mai ikembek. Karena nikilah daya batas kemampuan manusia. Jadi nikmat makan niki ketika telapah, bukan karena mahal atau meres kanduk ni, karena lapah. Coba bisila. Mudah lapah niki seminggu majan misal empik saben sudah ngimai. Niki nikmat lantaran lapar.
Ini kisah pertama nggih. Bi qadri darurah minal mat'am, jarin pokok tesak nyambung hidup dalam bentuk makanan. Wal malabis wal malbasi, atau pakaian, nutup aurat, bu rapi, makin pakaian zaman makin sak soek-soek ye sama hal arak jutaan aja lagi soek jengkun soek kempung nggih. Apalagi saya tipis-tipis nyanyi-nyanyi niki lah rorok celana senggita celana dalam nggih. Daun saya celana luah nah. Niki lah ruan gambaran arak sepelang kontek sepelang bilu ayure zaman makin niki nggih. Makanya Islam niki bisa dirusak pertama dengan makanan nggih. Terus kedua bisa dirusak dengan budaya nggih. Kedua bisa dirusak dengan pakaian. Legu si gampang pemuda-pemudi Islam niki berkiblat jok pakaian dengan barat nggih. Ayo bu tersampean si para asatis, para mubalik, para dai yang kita jadikan panutan niki adalah baginda Rasulullah sallam. Lagu luik dengan dikenal Nabi, senina Nabi sayaran dia tahu, bija-bija Nabi pira sayaran dia tahu nggih. Makasih lah sak berdua bija aranan keluarga Nabi, apakah senina Nabi, anak Nabi ya. Bija tiang doang aran aran keluarga Nabi nggih. Aran siaran Aisyah niki senina Nabi nggih. Maryam kan aran-aran Maryam ngunin tekuih nggih. Nikilah perlu aden apal aden ingat keluarga Nabi. Niki den tahu keluarga Nabi lagu aran film aran artis Korea lel beh sinapa nggih. Kong Jung Hon ngunin ceh jaga aran endah nggih. Artis-artis niki maka perlu berkiblat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saingan ieu jabeng tesapaat lemak makin leloh sampai tenyura kemudian tetelik artis-artis Korea niki padahal yang den kenal itu den wah belian itu pulsa boleh mai jelo kiamat ye neraka to bunden jabeng terbantuan malah yang kita lalaikan lupakan yakni Rasulullah sallam iya sak jabeng tersafaat lemak lagu dia tu indeng dia tu ikuti nggih. Ketika ada orang berselawat dan dia temile balas anikilah orang yang pelit kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Nah, baru sampun tersampaian kemuliaan Nabi Muhammad nggih. Sak 10 ya dalam kitab niki. Ya dalam sak lain wah. Den butitung saking luwih nggih. Sehingga Siti Aisyah pernah ditanya ketika sahabat penasaran nepi yang engkau tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Pertama Sayyidina Ali terketua nangis. Angkat menangis apa kuni berjawab saingan. Isolah doang baginda Rasulullah. Sehingga Siti Aisyah pernah menyampaikan ahsanun nasi kana Rasulullah sallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Jadi Nabi SAW niki manusia terbaik baik dari sisi fisik kanci akhlak. Dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki Nabi paling solah, mengalahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sisi akhlak Nabi paling solah. Maka inti ni solah doang, luah dalam. Nah Nabi SAW mulia solah, ternyata kecipratan tendah tiang pelunggu sami sebagai umat milun mulia. Tersebut dalam kitab Tambihul Ghafilin. Innallaha subhanahu wa ta'ala akrama hazil ummata bi khamsi karamah. Ahli hikmah mengatakan dalam kitab Tambihul Ghafilin niki bahwa Allah memuliakan umat baginda Rasulullah dengan 5 kemuliaan. Bisa pertama, awwaluha annahum khalaqahum du'afa hatta la yatakabbaru. Jarin umat baginda Rasulullah tercipta sida-sida Allah du'afa lemah pikiran, terlemah ilmu, terlemah tenaga, terlemah segala macam. Kembali tercipta lemah sida-sida Allah hatta la yatakabbaru ada ndak sombong. Lagu manusia padahal lemah harap baik sak sombong nggih. Baru bodi harta lah. Begagah ruan lampak nggih. Baru ceket apalah pira bab lalu kesombong bara ia paling pintar nego buk ni nggih.
Nikilah sifat manusia tepiak lemah baik fisik aden dan sombong. Terus yang kedua, wasani khalaqahum sigara fi anfusihim hatta takuna ma'unatud dunya ma'unatut ta'ami wasarabi alaihim akal. Saat kedua, Allah ciptakan umat baginda Rasulullah SAW niki bentuk fisik niki kocet ceredeh. Adin kembe, adin ndak luik lalu butuh makanan, ndak luik lalu butuh pakaian segala macam. Zaman lahir zaman Nabi Adam, ukuran Nabi Adam niki nepi 30 60 hasta atau 3 meter jauh ke atas. Buat bayangan 3 meter. Mun 3 meter doang ketinggang berarti tian barak kebelik masjid niki. Mun wah tian barak kebelik masjid niki labu pira bak, pira ton jan kelur jerui nyampah. Nah iya to hikmah tercipta umat Rasulullah kocet tian. Lah lagu melak masih dagang kocet-kocet. Maka perut niki luar biasa kata Nabi SAW, si bahaya. Termasuk di bawah perut sumber kemaksiatan langan dua niki perut kanca di bawah perut mbenta naden basuh mbenta naden nepiaran puasa elek bawa perut niki masih melakukan maksiat ternyata pas entama jog dalam liang lahat arak masih malam pertama nih dalam kubur sakside perut kanca di bawah perut. Nah terus malam kedua malam ketelu mulai penentang neniki mengeluarkan cairan. Terus organ vital saraya dalam awak niki mulai mengeluarkan bau tak sedap sampai binatang dengan jarak kiluan dia nampak jarak meteran jarak kiluan dia cium embu bangke niki terus datang menggerogoti awak teniki hitungan tahunan 20 tahun lebih tulang belulang enggak nasekik masih ia sebut dengan ajbuz zanab tulang ekor tulang buntut ia lemak langan jak terbangkitan itu yang pelunggu sami lemak ketika hari pembangkitan. Nah niki tercipta sida Allah fisik kecil ada ndak lalu pemborosan dari sisi makanan segala macam makin doang dakan kodek tian lah bangkat lebih tetal si beton sengke beras segala macam sengke padahal kocet niki awak kocet pakaian lelah niki lah ruang gambaran jadi ada hikmah lemun kebelik Nabi Adam susah berdua anak sekik dua doang kelelah timpah apalagi dua lagu belik malik niki saat kedua saat ketelu ja'ala umrahum qasiran hatta takuna zunubuhum akal. Allah jadikan umur umat baginda Rasulullah SAW niki kontek-kontek. Lemun umat salah ribuan tahun ratusan tahun. Lemun umat baginda Rasulullah ia sekedik 60 tahun, arak 70 tahun, arak 20 tahun, pokok rata-rata di bawah 100 tahun. Nabi hikmah kontek umur aden tak loik lalu dosa nani umur satak tu lah dosa bergelanya saya loik ni kisah 60 tahun doang lah masih cengik-cengik ni padahal engkau tu lampau jengkun ngajar masih baik ibu sembahyang masih baik ibu gawe ketaatan lah ustaz macam langan datang memberikan nasihat-nasihat lagu ndek mempan sampai ade maka mudah-mudahan dengan asbab safari hall keliling niki tergerak ade yang pelunggu sami saling bertanya mudah-mudahan pada selamat dunia apalagi selamat akhirat sekarang tiang sampean dan tidak bosan-bosan tiang sampean makin si berkembang zaman niki sekarang terjawab epicentrum ibu-ibu apa nih epicentrum susah ndek nak aja mall atau bandara bisilah makin lemon terjawab bandara kedun kendaraan kedun mobil ndin bau sembarangan tama jog dalam bandara niki harap pintu masuk niki harap pelang idrik ambil tantama mobil harus kedu kartu mun diarak kartu diarak saldo dia bau taek apa niki
pelang ni ke nggih. Dunia doang ye butuh kartu, butuh saldo, butuh utama bu makin ele akhirat bun dia arak saldo, dia narak kartu, maka dia enggak bau selamat ele akhirat. Ele dunia doang dia bude kartu, dia bude saldo, oleh tulah kun dia tebing tamu nggih. Apalagi makin jam lalu umrah Mekah Madinah bun dia bude paspor tusir isi pesawat niki nggih. Dunia ni boleh ele akhirat berembe terus busia melending tolong bebaturan kanci malaikat saya malaikat batur okay. Malaikat maut bahaya tu berde batur malaikat maut dalam satu lagi lo okay. Mudah telai isi malaikat maut jual halamat tu tu bebaturan kanci malaikat malik besila okay. Napiaran penjaga Mikail pemberi rezeki ya deman tu ni okay. Ini kisah ke telu, rasa keempat okay. Sak keempat ja'alahum fuqara hatta yakuna hisabuhum fil akhirah aqal okay. Jerin Allah jadikan umat baginda Rasulullah SAW niki kebanyakan tercipta jeri dengan fakir ndik lalu harta benda rata-rata okay. Kebanyakan umat baginda Rasulullah SAW niki fuqara ikembek supaya lema ele akhirat ndik luik lalu entan terhisab luik lalu harta benda mai ngonek terhisab kerang dan contoh makin lalu terjok tuku jok mkepeng 10.000 apa beli permeh pas menjok kasir nyalah lu beli ni langsung twing munin sekali muni bu sogul terus ikembek nyalah lu beli ikembek enggak kepeng jelam terhisab jelam tercek makin arak sopok dengar lah CM jauh dalam mall ni ki lepu beli bubih CM napas nyampe kasir lelo si ngone tercek ni segala macam aye bun bosogul lah lema ile akhirat menu masih luik lalu harta ngonek tercek amun sekali harta apa ngonek tercek nyalah lalu balik enggak harta benda dalam dia harap kulkas nadik, TV nadik, semenek nadik jerin saya selalu harta benda ilan susah sebenarnya mendengar harta benda nah dia harap pikirah lagu kembali jok sifat qanaah lemun berdua sifat qanaah merasa cukup iya wasiat sebut dengan kaya yang sesungguhnya makin berdua sifat qanaah dalam hati meskipun penghasilan 50.000 Bun beng senina anak bekalo nggih memenuhi kebutuhan cukup harap waktu ni ibadah lagu makin harap dengan sogeh miliaran tanah begelanya harta benda luik segala macam lagu ulangan baru entoe sampai tidak malik harta dong pitem padali sogeh ndik ni cukup ada terus rakus nambah harta gali harta nyari harta maka hakikatnya miskin dia harap waktu untuk ibadah nah bu pas entowak mati dia harap waktu ibadah nyesel luar biasa tama jok dalam liang lahat mau azab langan di sida Allah bu harta yang selaluik salalahan peta sampai lupa ibadah terperebut isi keluarga nikilah maka perlu runguk diri makin bapak ibu-ibu nepi jak persiapan untuk hari esok. Saat terakhir saat kelima ja'alahum akhiral umami hatta yakuna baqa'uhum fil qabri aqal. Kelebihan umat Rasulullah saat kelima kita diciptakan oleh Allah sebagai umat akhir zaman nggih. Ikembek aden semendak waktu endo telik kubur lemun umat Nabi Adam umat Yahudi saklek-lek niki berjulun mati berarti berjulun jog dalam kubur berjulun tergenjah-genjing si malaikat tiang pulung gosami makin mati mudian tama jog dalam liang lahat sampai akhir sampai hari kiamat jarin semendak lagun dakan semendak mudah aja aman langan siksa kubur okay. Anikilah kelebihan daripada umat baginda Rasulullah maka syukur alhamdulillah tepiak sida-sida Allah sebagai umat Nabi insyaallah pecut berselawat lema tebing syafaat si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anik okay.
Niki sak pertama cara tetanaman sifat qanaah dalam hati, yakni harus kita merasa cukup dalam diri sesuai dengan ukuran penting-penting. Apakah berkaitan dengan makanan atau pakaian, wal maskani, dan juga tempat tinggal balik. Kedua, wa yaqtasira, dan mengambil ala aqallihi, atas paling minimal. Akan itu mat'am, makanan, atau malbas atau maskan, pokok terbaik besak paling minimal, paling kocet, qadron, yakni ukurannya, takarannya, kadarnya. Intin sak sederhana. Yang penting menutup aurat. Arak pakaian haji 100.000 menutup aurat tu harapi. Bu, arak terbandingan kanci 1 juta, sak murah meriah niki. Yang penting menutup aurat. Bu, seandainya terjak kedua haji 1 juta buat teks status sosial tu, buat terpuji isi dengar. Yang penting menutup aurat. Niki makna qanaah. Wa akhassihi nau'an, dan mengambil sepaling rendah, nau'an, jenisnya, jenis paling rendah, paling mudah, terbaik. Merek paling mudah, ni terbaik. Niki lemut mele tanaman sifat qanaah. Wa yarudda, sakatelu, wa yarudda amalahu, dan membatasi oleh orang yang butuh kepada Allah niki amalahu, akan angan-angannya. Jarin angan teniki terbatasi, ndak sampai bilu lalu, sampai tuk lalu, terbatasi ila yaumihi, kepada satu hari. Angan-angan nane sejalo ni nepi jak tekelur, nepi jak tekedu, barat ni. Au ila syahri, atau angan-angannya sampai 1 bulan. Nepi perencanaan untuk sebulan. Makanan cukup ndik sampai sebulan, harta ni cukup ndik sampai sebulan. Ni wala yasghulu qalbahu bima ba'da syahrin, dan janganlah sibuk oleh orang yang butuh kepada Allah itu qalbahu, akan hatinya, bima ba'da syahrin, terhadap apa yang lebih dari sebulan. Sejelo sampai sebulan, sila tercek apa kebutuhan. Nendik sibuk lalu sampai melebihi sebulan, sampai setahun. Niki lemon temele praktekan sifat qanaah. Kadang dengan numpuk harta aden untuk sekian tahun, barak niki. Fa in tasawwaqa ilal kasir, maka jikalau ia ingin ilal kasiri, kepada suatu yang lebih atau yang banyak, atau wala amalahu, atau ia memanjangkan angan-angannya. Niki ndik nemele qanaah, amelen memanjangkan angan-angannya, atau melen mau sak luik-luik. Fa innahu ba'udanil qanaah, maka sungguhnya orang tersebut jauh dari sifat qanaah. Wa tadannasa la mahalata bitam'i wa zilil hirsi, dan tentu di dalam hatinya ada tadannas, kotor. Sebab lemun dek qanaah berarti tamak, rakus. Lemun rakus berarti arak penyakit dalam hati. La mahalah, tidak ada nilainya, bitam'i, dengan sifat tamak atau rakus, wa zilil hirs, dan juga rakus yang sangat rendah nilainya. Tersebut masih dalam kitab Tambihul Ghafilin. Ummahatul khotoya, salasah, induk dari segala keburukan, kemaksiatan niki telu. Pertama al-kibru, sifat sombong. Karena asluhu min iblis, asal sifat sombong niki adalah langan iblis. Ketika Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam, aba wastakbara. Iblis niki enggan dan berlaku sombong. Iblis berkata, ana khairun minhu, dia kemele sujud kepada Adam, ya Allah, lantaran saya lebih baik dari Adam.
Sehingga dosa pertama elek surga disebabkan karena sombong. Nikilah sifat iblis. Nah, terus kedua, al-hirsu. Nggih. Nabi kanan al-hirsu rakus. Nggih. Sai kana asluhu min Adam. Sifat rakus niki asal langan Nabi Adam. Nabi Adam hidup di surga bareng kan iblis. Nggih. Ketika Nabi Adam dalam surga, Allah berfirman kepada Nabi Adam, Adam, selepuan searai dalam surga halal untuk langan A sampai Z, selepuan boleh kau nikmati, boleh kau dekati, tapi la taqrabah hazihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Enggak nak sekek saya terlarang. Legu searan manusia berde sifat rakus, akhirnya Nabi Adam dan istrinya mendekati pohon niki dan dia makan buahnya, sehingga Allah murka. Ayo bu hukum sidi-sidi Allah keturunan jog bumi. Jadi dosa pertama manusia layak surga disebabkan oleh sifat rakus. Sekelas Nabi ada bu hidup pilih surga selepuan halal asekik sahara asekik sandik tekangguan lah lolos. Nah, makin tiang pelunggu sami hidup pilih dunia. Ndek te nabi, ndek keturunan nabi, manusia biasa. Lah bu begelanya ndek tekangguan niki. Maka tentu beh hendak isi tegawe. Dilarang maling, maling pur. Dilarang maksiat pur. Nikilah saran sifat rakus. Maka rakus niki menjadi induk daripada segala kemaksiatan. Nah, sakatelu bahaya enda al-hasadu, dengki. Mbe sifat dengki niki mbe sumber kana asluhu min Qabil. Nggih. Hina qatala akhahu Habil. Jerin sifat dengki niki asal langan Qabil. Ia membunuh saudaranya bernama Habil. Lantaran Nabi dengki. Ia pun mati sematon. Maka dosa pertama elek bawon dunia disebabkan karena dengki. Pas turun Nabi Adam beranak pinak. Ngana Qabil Habil berdua malik sematon nina pas Nabi Adam menikahkan Qabil lagu Qabil niki ndek kanggo sak kancen jak te nikahan ni sengan nilengi ruan. Habil ni jak solah kancen. Ia bun muncul iri bun mati nggih. Nah, pas mati bingung Qabil. Mbe ya kelijo adik ndak tahu nane jasad nane. Sehingga Allah turunkan burung gagak, besiak burung gagak niki bu mati sikit asa hidup bun gali tanah bun timpuh gagak sak mati bun tutup isi tan. Aye bun Qabil mengikuti burung gagak niki bun talat sematon. Tapi intinya bun sampai terjadi pembunuhan niki lantaran sifat dengki bahaya nggih. Makin loe dengan sabode sifat dengki. Berbicara tetap dengan budaya sifat dengki gampang. Ketika ada orang senang, ia susah. Lemun arak dengan susah, ia cemoh. Arak dengan beli semenak-semenak, ia susah. Sematon beli kipas angin, ia kepanasan. Sematon beli kulkas, ia kepanasan. Niki ciri daripada sifat dengki. Mun bau teteteh searan sifat dengki segala macam niki. Maka tanamkan dalam diri tiang pelunggu sami sifat qanaah. Selanjutnya wajarrahu dan menggiring akan itu al-fakir, orang yang butuh kepada Allah, al-hirsu yakni oleh sifat rakus, wa tama'u dan sifat tama' ila masawi'il akhlak kepada seburuk-buruk akhlak. Arak manusia lagu berdua dalam hati niki sifat rakus, sifat tomak, maka dengan sifat niki tergiring manusia niki, hamba Allah niki kepada seburuk-buruk akhlak. Barak sampun tiang sampean baru arak dengan rakus, akhir melanggar aturan Allah. Arak dengan berdua sifat dengki, akhir melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wartikabil munkarati dan melakukan perkara-perkara mungkar. Munah berde sifat tamak dalam diri niki pasti akan melakukan
kemungkaran, al-khariqat yang merusak lil muruati terhadap sesuatu terhadap kehormatan. Berduit kemuliaan kehormatan bu lantaran terakus gawe kejahatan maka merusak kehormatan teniki, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jubila al-adamiu, dan sesungguhnya Adam nggih atau manusia niki diberi watak nggih, jaring karakter keturunan Adam atau manusia niki alal hirsi wa tama, atas sifat rakus dan sifat tamak. Memang karakter manusia wah pasti ada sifat rakus, sifat tamak niki buktiin Nabi Adam alaihissalam nggih. Wakilatil qanaah, dan sedikitnya sifat qanaah. Ayo buat perlu ngaji terlawan meskipun karakter jari manusia niki berdua sifat rakus, maka kita tuntun aden teniki aden berdua sifat qanaah. Qala Rasulullah sallam, bersabda baginda Rasulullah sallam, laukana libni Adam wadiyani min zahabin labtagalahuma salisan walayam la ajaufa ni Adam illa turabu wa yatubullahu ala man taba. Niki Nabi sudah memberikan isyarat, lemun manusia di dalam hatinya berdua sifat rakus dan dia menginginkan mendapatkan 2 gunung emas, mau 2 gunung emas lagu lantaran dalam hati niki berdua sifat rakus, maka pasti milih gunung emas yang ketiga. Mau 3 gunung emas, milih sak keempat. Mau 4, milih sak kelima. Niki contohan gunung emas. Makin nepi ke milik tah, misal mbak sempeda malet mau sempeda motor, nikilah sifat kemilik manusia. Mau motor mobil, wah mau beli mobil merek sak solahan, terus sampai truk mau dibeli nggih. Apa dah bis terus ngonek-ngonek, wah beh doang bu ujung-ujung Kurung Batang, selesai wah kendaraan terakhir Kurung Batang. Lemun teatung dengan sak mati, arak sak ngiring niki elek julun mayit, arak sak pengiring niki masih hendak elek mudin mayit. Lagu inti jak tersampai jok sekik tujuan yakni kubur. Apakah kita elek julun jenazah berarti kita tepalek isi mati. Amun telek mudin jenazah itu malek dak sak mati. Ujung-ujung nyampe jok sekik tempat kubur. Arak dengan hidup sampai 1000 tahun, arak sampai 100 tahun. Seandainya pun makin arak dengan sampai 100 tahun umur, dan mungkin di tempat niki ikembek wah nu tong lepek ke balik ikembek wah enggak nengkah nu aye nggih. Karang tiang sampean niki umur umat baginda Rasulullah sallam niki ya engkah 60 tahun. Lema umur tele akhirat 13 tahun. Ikembek 13 tahun, sebab 13 tahun niki ia disebut umur yang puncak kekuatan saat umur telung dasi. Baru terlahir lemas, dia tahu langsung play. Raja tengumang beraja nyelontak terus ngelemeng lampak play mengkeber terus nggih. Terus pertama terlahir minum air susu ibu, terus beor, terus apa lagi nasi, terus sengarek empik, terus macam kedelai. Nah umur 13 tahun kuat. Nah pas 13 tahun kuat, berombo 40 tahun, berombo 50 tahun, mulai wah redup ter. Seandainya wah kecangokaran penyakit pas umur 40 50 mulai wah rematik karan, asam urat taran, kolesterol larah, vertigo, stroke. Apa merah penyakit ibu-ibu? Macam-macam. Umur 60, umur 70. Loek kanak saat sekolah pihak acara reunia selesai sekolah aliyah, reuni pertama berdait apa biasa pertanyaan sekarang tersampaian lah ambil tem kuliah. Kuliah kelek UIN Mataram, kuliah kelek Stisda. Tak kena Stisda ibu-ibu? Kurang tenar mana Stisda ni perlu promosian. Sekolah tinggi ilmu syariah Darussalam.
berduit sekolah tinggi lek pondok nggih. Rasa kuliah ni kuliah ni. Terus pas umur selai tahun Malik nereonian saat kedua. Engkah no berketua ambil tom kuliah. Apa ni berketua? Wah begawian atau ndik? Oh, harap begawian jadi ojek, harap begawian jadi tukang percetakan, apakah cetak batu atau cetak apalah. Terus ngone-ngone umur 13 tahun, Malik reunian apa ni berkedua, wah mereri atau ndik. Nggih. Wah, harasan dek emak leku. Terus Malik reunian umur 35, lain nunin berkedua pirana. Haras sekek, haras dua, haras telu, harasan dek emak. Ya tok bagi oat terus berembeh. Ini harak ni Popi Dayak ni terus. Ya tok berbagi tips. Ni sak kencang, ni sak kurang, ni sak lemah, segala macam. Terus umur 40 tahun, 45 tahun. Lain unin berketua berembeh pira pabrik. Unin terus. Pira senina. Ya unin terus. Terus umur 60 tahun pira bayi. Umur 70 tahun pira baluk. Umur 20 tahun sepi terus. Darat dengan berketua ibih mati. Maka bapak ibu-ibu sebelum reunian makin iya wah isi reunian ni nggih. Safari hall keliling. Amun diara acara safari hall tiap malam ni dia tu mau berdait barak nikih nggih. Alhamdulillah saling telai, saling silaturahim, saling terdoa. Saya ingat zaman makin niki paling penting adalah zikir, nuntut ilmu agama, bu saling lai, saling doa. Niki nggih. Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, lemat sambung wa an Abi Waqid Al-Laisi qala kana Rasulullah sallam ila akhirih nggih. Bapak ibu rahimakumullah, selanjut nggih sebelum mulai berzikir, berdoa, biasa tetuna surah Al-Fatihah kita hadiahkan pertama kepada guru-guru kita, khususnya almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid Mina, dan kepada inama sematon jerit yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal-amal ibadahnya, mengampuni segala dosa-dosanya. Dan kepada tiang pelunggu sami yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Dan kepada selepuan jamaah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan keistiqomahan. Alhamdulillah sahadir jamaah hol niki lah hijau-hijau masih langan niki nggih. Arak salangan pelah, arak salangan benek batu jangkis ya kan nggih. Arak salangan semper. Arak salangan bajur endah niki. Bah macam melek nggih. Kumpul di tempat niki saling doa, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keistiqomahan. Dan kepada masyarakat yang idriki gobuk niki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, dan dipermudah rezeki sidi-sidi Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah.